kasih Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pastor Demos Tanuek di dalam channel PS Demos Tanuek. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah subscribe, like, dan komen. Kiranya Bapak Ibu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Kiranya Bapak Ibu juga boleh diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas seseorang yang beberapa tahun yang lalu percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu Salma Pina Sunan. Beberapa hari yang lalu beliau di DM, diancam untuk dibunuh. Katanya darahnya halal. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena imannya kepada Tuhan, karena dia percaya kepada Tuhan, sehingga banyak orang yang ingin membunuhnya. Bahkan di situ jelas dikatakan bahwa darahnya halal karena dia murtad. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikut beberapa cuplikan capture dari DM Salma Pina Sunan dan pemberitaan dari media lainnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya di dalam kita menghadapi tantangan, kita terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, Salma Pina Sunan ketika dihadapi ancaman, ketika menghadapi hujatan oleh berbagai macam netizen yang menghujat dia, ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia tetap sabar, bahkan membuat sayembara. Orang-orang yang menghujat dia, yang paling menyakiti hatinya akan diberikan hadiah 10 juta. Tetapi konsekuensinya akan dilaporin ke polisi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika menghadapi DM yang demikian, Salma Pina Sunan menyampaikan kepada bapaknya, dan itu bukan lagi sebagai sesuatu hal yang dianggap biasa, karena itu adalah bentuk ancaman. Tetapi bapaknya memberikan respon yang baik, dan puji nama Tuhan, Salma Pina Sunan mengampuni atau memaafkan orang yang telah mengancam beliau. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang pertama sampai 3, ternyata jelas-jelas Tuhan Yesus telah menyampaikan kepada para muridnya dan juga bagi kita semua, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan tiba pada waktunya orang-orang yang akan mengucilkan, bahkan membunuh kita. Mereka menganggap diri mereka berbakti kepada Allah. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus telah mengingatkan kita bahwa nanti akan ada orang yang mengucilkan kita, akan ada orang yang ingin membunuh kita, dan mereka menganggap bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah ketika mereka melakukan
hal-hal itu. Ini kita diingatkan supaya dalam kita mengiring Tuhan Yesus, kita menghadapi hal ini, kita tidak menjadi kecewa. Kita tidak menolak Yesus, karena Tuhan telah mengingatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Mereka tidak mengenal Allah yang benar, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, mari dalam kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi tantangan seperti yang dihadapi oleh Salma Pinasunan, kita terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melewati semuanya. Tuhan Yesus memberkati Salma Pinasunan. Dan Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua yang menyaksikan video ini. Shalom.